Haleluya, haleluya. Ajarku untuk mengenalmu lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan kami boleh dipertemukan kembali di tempat ini. Semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami boleh bertemu dengan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kehidupan kami yang telah kami lalui Tuhan. Kami banyak mengalami berbagai hal, persoalan hidup, pergumulan hidup. Tapi kami dimampukan untuk melewati semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Meski di tengah pergumulan kami yang hebat, tapi kuasa-Mu lebih dahsyat Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan ajar kami terus untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami rindu untuk menikmati roti surgawi. Firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami, bagi langkah kami di dalam dunia ini Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyinari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan keterbatasan ini. Mari Tuhan, Engkau urapi, Engkau mampukan hamba untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyapa saudara-saudara kita yang mungkin saat ini menyaksikan secara online. Shalom. Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Dahsyat ya, luar biasa. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah prinsip kepemimpinan Kristus. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab, baik yang menggunakan aplikasi Alkitab. Kita mau membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius. Pasalnya yang ke-20, ayat 25 sampai ayat 28. Kitab Matius pasal 20 ayat 25 sampai ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Haleluya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat ya. Kalau kita lihat dari kalender gerejawi, nanti kita akan merayakan dan menghayati kenaikan Tuhan Yesus di tanggal 26 ya. Dan ditutup dengan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Itu hari yang ke-50 sesudah kebangkitan Yesus. Kita mau menghayati ketika kita melewati minggu-minggu Paskah. Kita mau merenung tentang pengajaran Kristus. Pada poin yang pertama ini,
Kita akan belajar tentang kepemimpinan sebagai suatu konsekuensi ya. Resiko ya. Jadi ada resiko. Kita semua orang-orang yang percaya adalah pemimpin. Kita dipanggil untuk sebagai pemimpin. Ya baik di tengah keluarga, baik kita sebagai penggembala, baik kita sebagai komunitas-komunitas lain, pelayanan-pelayanan lain di persekutuan, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Sore hari ini kita akan belajar tentang 4 dasar kepemimpinan Kristus. Dan yang pertama adalah kepemimpinan sebagai suatu konsekuensi. Konsekuensi artinya bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan Kristus adalah prinsip kepemimpinan berani bayar harga. Inilah konsekuensi atau resiko yang harus ditanggung oleh para pengikut Kristus. Kita bisa melihat ya bagaimana murid-murid Yesus yang pertama mengalami penganiayaan, penderitaan dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam memberitakan Injil, ada waktu yang harus kita korbankan. Ada tenaga, bahkan ada materi yang harus kita keluarkan. Saya tadi sebenarnya perjalanan ke sini mau naik Grab Care ya, mobil ya. Tapi saya berpikir naik Grab motor aja. Nah akhirnya pesanlah Grab motor. Nah ya, pengendaranya namanya Sutarto, orang Solo. Kami banyak bercerita, mungkin ini Tuhan sudah siapkan orang ya untuk mendengar kesaksian saya. Sepanjang perjalanan saya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kami saling berkenalan. Oh Bapak orang Bima ya, NTB iya. Akhirnya saya kesaksian. Dia bisa mendengar. Kenapa Pak kok memilih Kristen? Iya karena Yesus juru selamat. Saya ingin poin yang pertama, saya ingin keselamatan. Ingin keselamatan kekal. Percuma saya hidup kalau enggak selamat. Amin. Itu inti kita percaya Yesus karena kita rindu keselamatan kekal. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Kehidupan selanjutnya kita mau jadi apa, kita mau kemana. Walaupun kita mengumpulkan banyak harta, tapi sia-sia semua. Hanya untuk kehidupan di dunia. Mungkin kita bekerja keras, mengumpulkan harta buat anak, buat cucu keturunan kita ya. Ada konsekuensi yang kita hadapi ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan. Saya cerita banyak tadi di ojek dan dia mendengar begitu serius. Kita memberitakan Injil bukan target dia harus menjadi Kristen. Tapi Injil harus disampaikan nanti Roh Kudus yang bekerja. Saya katakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya karena saya ingin selamat. Siapa sih yang gak ingin selamat? Jadi ada banyak konsekuensi di dalam mengikut Yesus. Kita sudah melewati masa pandemi 2 tahun ya, lebih ya. Dari mulai bulan Maret 2020 ya, kalau nggak salah bulan Maret atau bulan April ya. 2001 dan sekarang 2022. Ya kita sudah melewati masa pandemi selama 2 tahun lebih. Banyak hal. Masa pandemi ini merubah peradaban. Ya. Kegiatan-kegiatan ibadah, ritualisasi terhenti, beralih menjadi online selama 2 tahun. Dan sekarang kita dilonggarkan menjadi endemi.
Untuk mengembalikan jemaat untuk hadir dalam ibadah ini juga tidak mudah. Karena ketika kita mengalami nyaman, itu sulit untuk bangkit. Selama 2 tahun. Saya banyak mendengar cerita dari jemaat Tuhan ya. Wah, saya nggak ke gereja, enak di rumah aja. Pakai laptop. Sambil tiduran bisa. Sambil ngopi bisa. Sambil makan bisa. Tinggal off cam aja. Ya, survei. Saya sering survei, saya tanya-tanya. Yang pada nggak mau ke gereja. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita merasa nyaman. Jadi untuk bangkit, untuk bangun, untuk datang, sudah nggak mau. Kita terus menghimbau. Ya. Ada konsekuensi dalam mengikuti Yesus. Mau datang juga kita harus korbankan waktu, tenaga, uang. Harus berjalan yang tadinya kita nyaman, enak. Melihat khotbah, ibadah dari laptop, handphone saja, sambil di mobil bisa. Sambil tidur bisa. Tetapi ketika kita mau ibadah langsung di gereja, itu sulitnya minta ampun. Karena sudah nyaman. Itu sebabnya mengikut Yesus, kita harus terpanggil menjadi seorang pemimpin. Memimpin diri kita sendiri. Wah, saya harus ke gereja, biar yang lain ikut ke gereja. Menjadi pemimpin. Dimulai dari diri kita sendiri. Saya tidak pernah menolak untuk melayani siapapun. Dari mulai masa pandemi yang pertama. Saya tetap datang, menginjil pun datang. Saya tetap datang. Bahkan orang yang saya injili juga keluarganya sampai takut. Karena waktu itu pandemi ya, corona lagi naik gitu ya, menurut informasi ya. Tapi saya tetap hadir, enggak masalah Bu, kuasa Tuhan lebih dahsyat. Saya tetap menginjili. Saya tetap berjalan, pelayanan tetap berjalan. Karena kita mengikut Kristus. Di mana Kristus berada, di situ pelayan berada. Jadi ada konsekuensi, bayar harga, waktu, tenaga, materi yang harus kita keluarkan. Kenyamanan juga harus kita korbankan. Itu konsekuensi. Kita memimpin dari mulai diri kita sendiri untuk datang. Yesus adalah gambaran seorang pemimpin yang berani mempertaruhkan hidupnya bagi umat manusia. Kita bisa cermati bagaimana Yesus mengalami penyiksaan yang luar biasa ketika hendak disalibkan. Jadi pemimpin yang patut kita teladani hanya Yesus. Kita bisa lihat ya, mungkin Bapak Ibu pernah membaca kitab Perjanjian Lama ya, ada kisah Musa. Musa dikenal pemimpin yang luar biasa, berani. Tapi buat saya tidak. Musa tidak berhasil memimpin. Kita bisa lihat ketika Musa mengutus 12 pengintai, 12 pemimpin itu diambil dari suku-suku Israel, untuk mengintai tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang memberikan laporan benar kepada Musa, Kaleb dan Yosua. Yang lainnya enggak benar. Jadi Musa berpikir waktu itu, Tuhan nanti menyertai mereka dalam pengintaian. Tapi tidak, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita sebagai pemimpin, kepada Musa. Musa enggak sanggup untuk menghadapi bangsa Israel ya, keluarga yang sedang bertikai. 1 harian orang dikumpulkan di lapangan, berdiri. Makanya Tuhan panggil Yitro, mertuanya untuk datang, nasihatin itu Musa. Jangan begini caranya. Jadi Musa tidak membekali. Makanya Yitro menasihati Musa. Ini kan orang ribuan. Jadi tunjuklah 1 pemimpin untuk 1000 orang, 1 pemimpin untuk 100 orang, 1 pemimpin untuk 50 orang, dan sampai kecil, 1 pemimpin untuk 10 orang. Dan nanti baru kamu menerima laporan dari mereka. Ini Yitro dipakai Tuhan.
untuk menasihati Musa. Sampai Musa juga nggak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau menteladani pemimpin yang sungguh-sungguh adalah Yesus. Amin. Yesus. Kita lihat para rasul yang mengalami penganiayaan. Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 3, pasal 5, pasal 12, pasal 18. Kita bisa lihat bagaimana murid-murid Yesus mengalami penyiksaan. Kita mau datang ke gereja aja udah males gitu ya. Bagaimana kita mau diutus Tuhan? Yang kedua adalah kepemimpinan yang menghamba. Dulos. Kita harus berhati hamba. Kepemimpinan yang menghamba adalah merupakan jantungnya. Jantungnya seorang pemimpin yang alkitabiah. Kenapa saya katakan jantungnya? Dasarnya, inti dari pelayanan kita, kita harus memiliki hati hamba. Dulos, harus kita miliki. Apa sih yang membuat seseorang jadi pemimpin? Apakah karena dia punya prestasi yang gemilang, punya kekuasaan di sebuah lembaga atau apa, karena ketenaran namanya? Apakah itu disebut pemimpin? Tapi tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang melayani. Ya. Pemimpin yang melayani, diakonos dalam bahasa Yunani. Menjadi pelayan. Ini yang Tuhan minta. Ya. Banyak pemimpin Kristen tidak melakukan ini. Ya. Tidak mau melayani. Ambil ini, ambil itu. Ambilkan ini, ambilkan itu. Ya. Ini tidak alkitabiah. Karena Yesus mengajarkan kita harus memiliki dasar sebagai pelayan. Pelayan itu bisa melayani siapa saja, dari orang yang dia punya kedudukan paling rendah sampai yang paling tinggi, pelayan bisa memberikan air minum. Dari mulai pejabat-pejabat camat, bupati, sampai ke presiden dia bisa menyuguhkan air minum. Karena dia pelayan. Orang tidak tahu bahwa pelayan itu adalah seorang pemimpin. Tanpa pelayan orang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita bisa cermati di Matius 20 ayat 26 sampai 28 yang kita baca. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Menjadi pelayan. Makanya saya bekerja sebagai seorang pemimpin, saya nyapu sendiri di kantor itu, di ruangan. Saya ngepel sendiri. Ada yang bilang, Pak, kenapa enggak ngambil asisten atau office boy? Oh tidak, ini pekerjaan bisa saya lakukan. Bisa saya lakukan. Saya tidak senang memerintah-merintah. Saya ingin mengawali kepemimpinan ini dengan pelayanan saya, dengan hati hamba. Oh ambilkan ini, ambil. Oh tidak saya ambil sendiri. Ada yang bilang, oh Pak biarin sini saya ngepel. Oh gak usah gitu. Dengan cara pemimpin seperti ini, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Akan menjadi berkat. Ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, enggak mudah ya menjadi seorang hamba ya. Masa sih kita orang kaya kok jadi hamba gitu ya. Ya ini tadi yang awal, konsekuensi. Bayar harga. Ya. Inilah kepemimpinan yang Yesus mau dari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus menjadi pelayan. Diakonos. Kita harus menjadi hamba. Dulos. Jadi hamba.
Ini dasar kepemimpinan yang Kristus mau. Apakah sudah ada di dalam diri kita, setiap kita? Menjadi pemimpin, memimpin diri kita sendiri. Ayo jalan. Ya. Ayo jalan untuk Tuhan. Ya. Ingat Tuhan pernah bilang, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dan barang siapa karena aku, dia kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya kembali. Jadi kita datang ke rumah Tuhan, jangan takut. Ngapain takut? Kita datang ke rumah Tuhan. Ya. Nyawa kita ditanggung oleh Tuhan. Beda dengan orang, saya nggak mau ke gereja, nanti kena COVID. Wah, nggak mau ke gereja, hujan gede, nanti geluduk. Bahaya ini. Siapa yang mau menanggung nyawa kita kalau kita mati? Karena kita takut. Tapi kalau kita datang karena Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan sudah tanggung. Nyawa kita, Tuhan tanggung. Jadi kepemimpinan yang Yesus tawarkan pada kita ada dua, yaitu menjadi pelayan dan hamba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi pelayan dan hamba, ini yang perlu kita ingat. Yang ketiga, kepemimpinan bukan otoriter. Ya. Ini sebenarnya agak bersambung ya dengan yang awal tadi ya. Tidak memerintah dengan tangan besi. Ya. Jangan dibayangkan bahwa orang pemimpin yang bertangan besi itu galak, tidak. Ya. Ini hanya simbol saja yang Yesus katakan. Ya. Hanya simbol. Kalau kita sedikit-dikit, wah palas amat sih disuruh. Ini sudah tangan besi pemimpin seperti ini. Ambilin itu dong. Ini tangan besi. Jadi itu simbol. Pontius Pilatus, gubernur Romawi ini dikenal sekali ya. Ya. Satu-satunya pemimpin bertangan besi. Bahkan sampai hari ini ya. Kekejaman Pilatus selalu diingat oleh umat Kristiani sedunia. Kita ingat doa pengakuan iman. Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu selalu diucapkan di gereja-gereja. Diingat terus. Ya. Juga Herodes dan Pilatus ya. Ini adalah simbol pemimpin yang bertangan besi. Kita bisa jumpai para pemimpin-pemimpin yang otoriter, baik di kantor-kantor, ya, di lembaga-lembaga, di organisasi, komunitas apapun, di kampus, di rumah, di gereja, ada pemimpin-pemimpin rohani yang merasa dia seorang rohani, tapi dia tidak sadar bahwa dia telah mengadopsi prinsip kepemimpinan duniawi, otoriter. Dia orang Kristen, tapi tidak menggunakan kepemimpinan Kristus. Ini banyak terjadi. Ya, para majelis penatua ya, di DPR, MPR ya, kalau rapat bisa sampai kursi terbang. Ya, tapi kalau majelis enggak ya, paling gebrak meja kali ya. Ya, mengadopsi kepemimpinan duniawi. Sedangkan kepemimpinan Alkitabiat diaborsi, digugurkan. Digugurkan. Gak mau jadi pelayan, gak mau jadi hamba. Ini bahaya. Kita harus memandang wajah Yesus. Kita harus menempatkan Yesus di dalam diri kita sebagai pemimpin. Supaya kita menjadi pemimpin. Pemimpin diri kita sendiri dulu. Kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita akan bisa memimpin orang lain. Kita kalau menyaksikan YouTube, ngeri saya. Banyak orang-orang yang merasa rohani, luar biasa. Mereka dengan mudahnya ya mendoktrin. Wah, doa Bapak kami udah gak kepake lagi sekarang. Gak usah pakai itu, langsung aja Yesus. Loh, bahaya sekali.
Nggak usah pakai lagi sekarang pakai baptis apa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak pakai. Kan Yesus sudah naik katanya. Ini hamba Tuhan loh, pendeta loh. Ngeri sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ngeri sekali. Padahal ini perintah Yesus loh. Matius 28 ayat 20 ya. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu 3 nama yang disebut itu kan pribadi Yesus sebenarnya. Yesus juga Bapa loh. Yohanes 14 ayat 9. Kok mau dihilangkan? Ya. Kalau kita melihat YouTube, wah ngeri saya. Saya jarang sih buka-buka YouTube, tapi sekali saya buka ya, waduh, Tuhan pertontonkan itu. Begini pemimpin-pemimpin Alkitabiah. Mereka melenceng dari ajaran Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada lagi pemimpin. Ya kita nggak boleh ngusik-ngusik agama orang, kitab orang. Urusan dia lah, biarin aja. Memberitakan Injil tidak begitu caranya sambil merusak itu namanya, merusak rumah tangga orang. Kehidupan kita, pribadi kita itu sudah menunjukkan penginjilan kalau kita punya kasih, punya kesabaran, kerendahan hati. Apalagi kalau kita memiliki prinsip kepemimpinan Kristus, berhati pelayan dan hamba, itu sudah penginjilan. Gak perlu kita mau ayat-ayatnya gak benar nih, hapus saja. Loh, kenapa kita jadi ngurusin orang lain? Tuhan Yesus minta kita harus menjadi pelayan dan hamba. Dan Yesus bilang, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Kita harus siap diterkam, dianiaya. Dan itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Tanpa kita membuat onar pun kita bisa-bisa sewaktu-waktu kita diterkam. Dianiaya. Jangan coba-coba kita membuat onar. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa orang rohaniwan seperti ini. Ngeri sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus mewarisi prinsip kepemimpinan Kristus. Dasari pelayanan kita dengan melayani, dengan hamba, ada dalam diri kita. Harus ada di dalam diri kita. Kita jangan takut apa-apa di dunia ini, kita diuji, banyak ujian. Kalau kita mau nyaman-nyaman aja, waktu kita sudah mati nanti, nggak ada tempat nyaman lagi buat kita. Karena kita sudah nyaman di dunia kan? Nah, tempat nyaman kita di surga. Bukan di dunia ini. Dunia ini kita harus kerja keras. Karena Yesus kerja keras, taat, sampai taat di atas kayu salib, dia sampai mati. Amin. Jadi di dunia ini kita harus bekerja keras untuk Tuhan. Enggak usah takut mati. Cepat atau lambat kita pasti mati kok. Enggak kena penyakit, enggak kena setrum, enggak kena apa, tiba-tiba bisa mati. Tapi kita jangan takut. Orang yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, ditanggung oleh Tuhan. Amin. Ada upah, pekerjaan kita. Itu akan mengikuti kita ketika kita mati. Ya kan? Di Wahyu 14 ayat 13, kalau kita bisa baca itu. Jerih payah, lelah kita. Yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kita di dunia ini akan mengikuti kita ketika kita mati. Itulah yang akan memunculkan sebagai upah buat kita. Jadi kita menjadi pemimpin Kristus yang sudah kita imani, sudah kita percayai hidup di dalam diri kita. Kita harus melayani orang, menginjili orang. Ya, kita harus memberikan total. Zaman saya dulu bertobat sulit setengah mati. Saya bingung ya ini kenapa sih Tuhannya orang Kristen kok 3. Padahal saya sudah percaya Yesus itu sudah menyembuhkan penyakit saya. Tapi ini Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tadi saya katakan di Matius 28 ya ayat 20. Oh benar ini Yesus yang mengatakan, oh benar kalau gitu Tuhannya orang Kristen 3 ya. Saya susah sekali cari hamba Tuhan. Di tahun-tahun 88, 89, 90 itu susah sekali. Karena belum ada handphone. Mau nyari pendeta di mana? Saya kan bukan orang Kristen. Segen masuk gereja. Sampai 3-4 tahun itu saya baru bisa memahami tentang Trinitas.
Itu sampai saya membanding-bandingkan dengan kitab saya yang lama. Hanya satu ayat saya saja, di Al-Imran ayat 45 itu saya bisa memahami. Iskolatin malaikatu ya Maryamu innallahu yubassiruki bikalimatim mim usmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhir. Hai Maryam, Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu, sebuah kalimat daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di sorga. Kalau kata mereka akhirat, sorga. Di situ saya sadar, berarti Yesus kalimat ini. Begitu saya baca kitab Yohanes, melek saya. Haleluya, ketemu deh. Paham saya. Susah zaman dulu orang bertobat itu prosesnya panjang. Fase-fase saya harus lewati, down saya. Enggak jadi Kristen, malas Tuhannya 3. Lalu kuat lagi, down lagi, kuat lagi. Itu proses yang saya alami dulu. Tapi karena nazar saya menjadi penginjil, jadi Tuhan terus tolong saya. Dengan proses yang panjang. Kalau zaman sekarang, 1 bulan aja orang bisa ngambil keputusan terima Yesus. Saya menginjili 1 orang. Ya, dia bingung tentang apa, saya cerita dari mulai Adam, Kejadian sampai Wahyu. Apa yang kau bingung? Tentang penebusan Pak, kenapa Tuhannya orang Kristen mau? Saya jelaskan. Dalam waktu 1 bulan, pertemuan kami 3 kali. Pak doakan saya terima Yesus saat ini. Langsung saya tumpang tangan, pelepasan. Haleluya. Dia sudah terima Yesus. Cepat sekali. Benar juga Pak, saya kemarin lihat YouTube itu apa yang Bapak omong itu benar kan? Jadi membantu. Ya, alat komunikasi teknologi canggih saat ini, ya hati-hati. Bisa dipakai secara positif dan bisa dipakai secara negatif. Ya. Positifnya apa? Kita bisa membuat status, ya, status rohani lah ya. Saya seringkali membuat status di status WA ya. Saya seringkali ambil ayat-ayat dari Alkitab. Hanya Yesus yang menjamin keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ayatnya ini. Gitu kan. Yang baca banyak pas saya lihat tuh. Wih, orang luar semua dari seberang sana. Haleluya. Ini penginjilan. Kita pakai secara positif. Di IG juga bisa kita pakai. Bapak Ibu yang dikasih itu. Menginjil itu banyak berbagai cara yang bisa kita lakukan. Ya, kita pergunakan alat telekomunikasi ini. Teknologi canggih ini untuk pelayanan Tuhan. Yang keempat, kepemimpinan yang berani berkorban, siap menjadi jaminan. Tadi saya katakan, berhubungan dengan konsekuensi ya, bayar harga. Ya. Kepemimpinan Kristus semuanya tidak mudah kita lakukan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, kita tidak pernah kehilangan keselamatan. Di masa pandemi ini, orang banyak berhitung tentang apa? Kematian. Wah, sudah 60 tahun ke atas, nggak boleh ke gereja. Kata siapa? Nggak ada tertulis di Alkitab. Nggak boleh sama pemerintah. Loh, kita mau taat sama pemerintah? Apa taat sama Tuhan? Ya. Jadi kita mulai membuat alasan. Masih COVID, nggak boleh ke gereja, masih tutup. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau menyadari bahwa kita memiliki prinsip kepemimpinan Kristus. Mau melayani. Bukan dipanggil untuk dilayani, tapi melayani. Ya, orang melayani itu kan kalau di depan orang-orang yang membesar itu kan, ya kita sopan ya, kita ambilkan, mau apa Pak? Sebenarnya kita sebagai pemimpin ini. Pelayan itu pemimpin. Bagi orang dunia mungkin sesuatu yang rendah ya. Tapi bagi Tuhan itu mulia. Karena ini Yesus yang mau. Yesus sendiri nggak mau melawan. Dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya kepemimpinan. Makanya waktu dia memberi makan 5.000 orang itu, dia bisa saja. Datang makanan langsung datang seperti roti manna. Ya, yang diberikan
pada umat Israel di padang gurun. Bisa saja Yesus begitu. Tapi Yesus melatih murid-muridnya. Apakah di sini ada yang membawa ikan, roti? Ada. 2 ikan, 5 roti. Wah, dicari muridnya. Jadi Yesus melatih. Ya, kita harus bekerja menjadi pemimpin. Jadi enggak kita mengajari orang, kamu sudah bertobat ya, ikut Yesus. Udah, yang penting kamu datang aja ke gereja, berdoa, nanti juga Tuhan akan mengajar kamu. Enggak bisa begitu. Kita sudah diberi otoritas sama Tuhan, menjadi seorang pemimpin. Ya kita harus memimpin, orang yang kita pimpin, harus kita ajar tentang pengajaran Kristus. Yang kita sudah diberikan otoritas. Musa juga sudah diberikan otoritas, tapi tidak dipergunakan. Udah dia suruh aja utus tuh 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Tapi apa hasilnya? Musa berpikir nanti juga Tuhan yang ngasih petunjuk kamu, nanti Tuhan yang menyertai kamu. Jadi semuanya diserahkan ke Tuhan. Ini namanya faktor Tuhan, bukan faktor kepemimpinan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki prinsip kepemimpinan Kristus yang alkitabiah. Ya, harus kita pakai. Jangan kita mengadopsi prinsip kepemimpinan duniawi. Ya. Banyak anak-anak Tuhan tidak memahami pribadi Yesus. Dia begitu enaknya, dia karena pernikahan, karena pasangan hidup, dia meninggalkan Kristus. Ini orang-orang yang tidak memahami makna dari keselamatan penebusan. Bulan April yang lalu bagaimana kita menghayati kematian Kristus di Jumat Agung. Bagaimana kita melihat pada saat film diputar tentang penderitaan Kristus sampai dia mati di atas kayu salib. Bagaimana kita bisa melihat diri kita? Yesus sedang menanggung kita, penyakit kita, dosa kita. Yesus sedang menanggung kesalahan-kesalahan kita. Itu dinubuatkan di kitab Yesaya 53. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Itu nubuat. Sesungguhnya kesalahan kita lah yang ditanggungnya. Bukan kesalahan Yesus. Yesus nggak salah apa-apa. Yesus mengasihi kita semua. Jadi dia membuatkan tanda. Nih loh, kamu percaya nggak pada kematianku? Karena kematianku ini untuk kamu. Kalau kamu percaya, kamu bebas dari ikatan dosa, perbudakan dosa. Jadi ditandai dengan darah kematian. Seperti ketika Musa membuat patung ular emas tembaga. Orang yang kepatok ular, pandang ular itu, kamu sembuh. Sembuh. Jadi Yesus mati itu untuk menembus dosa-dosa kita semua. Kalau kita orang berdosa, kita pandang salib Kristus, pengorbanan Kristus. Kita terbebas dari dosa. Kita percaya hidup di dalam Dia. Jadi Yesus berani berkorban. Kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pemimpin seperti Kristus. Juga harus memiliki hati yang berani berkorban. Menjadi jaminan. Jangan takut mati. Harapan hidup kita adalah keselamatan yang kekal di dunia ini sementara. Kita nggak tahu nanti malam, besok, kita dipanggil Tuhan. Nggak tahu kita, jadi kita nggak perlu berangan-angan. Panjang lebar. Jalani hidup seolah-olah 2 jam lagi saya akan mati. Itu prinsip. Jadi kita akan melakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang kadang tidak pernah ya, sulit untuk dipahami oleh orang lain. Oleh saudara-saudara kita yang dari seberang apalagi ya. Ya makanya penginjilan itu harus terus digencarkan, digerakkan. Penginjilan itu diskusi. Diskusi. Hal yang kecil bisa kita diskusikan. Sampai kepada Injil nantinya. Saya nggak pernah menginjil lalu, kamu harus percaya Yesus, nggak pernah langsung begitu. Kita bisa mulai bicara tentang COVID, bicara tentang apa, sekarang lagi marak minyak gorengnya naik. Bisa.
diskusi. Wah iya, bentar gimana nih ke depannya gimana ya. Kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Ya, kita berdoa. Kalau mau menginjili kita berdoa. Komunikasi dengan Tuhan. Layakkan saya untuk memberitakan Injil kepada orang ini. Beri tanda. Tuhan akan beri tanda dan kita akan menginjili orang itu. Jadi harus ada komunikasi. Ini namanya berhikmat. Berhikmat. Yesus berani menderita, menggantikan kita yang berdosa. Dia menggenapi nubuat dalam Yesaya 53, tadi yang saya katakan. Di sana dikatakan sebagai hamba. Tuh. Dan Yesus sendiri melakukan apa yang diminta oleh kita dan semua pengikutnya, bahwa ia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ia datang bukan untuk menduduki sebuah tata, melainkan memilih memikul salib. Orang-orang Yahudi menginginkan Yesus itu seperti Daud. Wah, sebagai pahlawan yang bisa membebaskan dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata sebaliknya, kecewalah orang Yahudi. Tembok akhirnya diratapin, menanti sang Mesias. Padahal Mesias sudah datang. Ya manusia kebanyakan dia membayangkan sesuatu yang dia bisa merasa nikmat di dunia ini. Melihat kenyamanan, kemenangan. Ya, kalau waktu itu mereka bisa dibebaskan dari penjajahan tentara Romawi kan, mereka hidup enak, nyaman. Itu yang mereka harapkan. Pemimpin yang seperti pahlawan, seperti Daud. Tapi ternyata sang Mesias datang, wah ternyata begini. Gitu. Jadi mereka kecewa. Jadi Yesus datang bukan untuk itu. Bukan untuk dunia. Tapi untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya. Seperti umat Israel pada saat dia mengalami perbudakan di tanah Mesir. Tuhan juga memberikan tanda darah. Kalau engkau mengorbankan hewan, domba, dan darahnya engkau torehkan di pintu. Supaya ketika malaikatku lewat, tidak ada seorang pun yang akan kubunuh. Diselamatkan karena darah. Jadi kita harus sungguh-sungguh menghayati makna kematian Yesus itu untuk keselamatan kita. Kita terbebas dari belenggu dosa. Kalau umat Israel terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Tapi kita sekarang bukan diperbudak oleh seperti di tanah Mesir. Tapi diperbudak oleh keinginan-keinginan dosa. Yang hadir lewat pikiran-pikiran kita, lalu dicerna dalam hati, lalu bertindak. Hati-hati. Kita diperbudak. Padahal Yesus sudah mati untuk itu semua. Jadi mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Yesus merangkum seluruh hidupnya dalam satu kali yang sangat fenomenal. Dan tidak tertandingi oleh siapapun. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Kepemimpinan Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang mendasarkan otoritasnya pada pengorbanan. Jadi kita mau menjadi pemimpin, mau nggak berkorban? Harus mau. Kalau kita mau seperti Kristus. Kapanpun juga. Sebab itu kita sebagai pemimpin-pemimpin Kristiani yang sejati, yang mendasarkan kepemimpinan kita pada Alkitab, ya, kita harus menjadi pelayan. Kita harus tulus melayani siapapun. Karena hati yang tulus dan suci itu harus dipenuhi dengan kesadaran untuk siap mendermakan hidup kita bagi orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya mungkin untuk saat-saat ini di masa pandemi ini mungkin masih kita rasakan ya. Tapi mari kita kuatkan iman kita. Ya, kita dengan begitu banyak mendengar khotbah-khotbah di gereja, itu bisa membuat kita kuat. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terapkan kepemimpinan Kristus di dalam setiap hati kita, setiap diri kita. Kita memimpin diri kita dulu. Ya. Jangan nyaman dulu, jangan nyaman.
tinggalkan kenyamanan. Nyaman nanti di sorga. Amin. Nyaman di sorga. Di sini nggak usah nyaman dulu. Kita masih sehat, masih muda. Ya, kita jangan menghitung umur. Oh, saya udah 70 tahun. Nggak layak melayani. Oh, enggak. Abraham umur berapa tuh? 80 tahun. Jangan kalah. Ya. Kita harus menyala-nyala roh kita. Roma 12 ayat 11. Harus menyala-nyala melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai saat ini kita mau menerapkan prinsip kepemimpinan Kristus yang berdasarkan Alkitabiah. Kita tinggalkan, jangan mengadopsi prinsip kepemimpinan duniawi. Tapi mari kita mengambil prinsip kepemimpinan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini ya Bapa. Kau kembali membukakan hati kami, mata rohani kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristus di dalam setiap hati kami. Mari Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang bersedih Tuhan hiburkan. Lepaskan kami dari kenyamanan ya Bapa. Biarlah kami memiliki roh yang berani untuk datang kepadamu. Berkumpul, bersatu hati dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Mari Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati hamba. Memiliki hati seorang pelayan. Yang mau melayani siapapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Pada sore hari ini kami kembali diingatkan. Kami boleh disadarkan kembali. Betapa pentingnya kami memiliki prinsip kepemimpinan itu. Ajarkan kami untuk terus rendah hati ya Bapa. Mampukan kami memiliki hati hamba. Supaya kami dapat melayani siapapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengakhiri pesan sore hari ini ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu apabila ada kesalahan yang hamba sampaikan di tempat ini. Tapi kami percaya Engkau menuntun kami, Engkau membuka hati kami. Supaya kami terus dilayakkan untuk menjalani kehidupan bersama Tuhan. Dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muhammad Ilyas Sam sore hari ini yang mengingatkan kita tentang kepemimpinan hamba. Yesus memberikan contoh dan teladan yang konkret melalui hidupnya. Seorang pemimpin dengan hati hamba yang rela memberikan nyawanya. Dan setiap kita, orang percaya, diharapkan juga meneladani Kristus sebagai pemimpin. Pendeta Muhammad Ilyas Sam ini berasal dari Bima, ya, kawan dari Pak Saifuddin Ibrahim. Dan mereka pernah juga satu lembaga pelayanan bersama. Nah, uniknya Pak Ilyas tadi cerita bahwa dia dibaptis di GKP, ya, Gereja Kristen Pasundan. Orang Bima dibaptis di Gereja Kristen Pasundan. Ini unik juga. Dan dulu Pak Ilyas cerita bahwa di awal-awal pencariannya akan Kristus, dia sempat ibadah di Uki Cawang. Ya Pak ya, di Uki Cawang ikut ibadahnya Pak Yusuf Roni. Dulu saya tuh tukang ngangkat-ngangkat speaker ini Pak. Waktu di Uki Cawang dari tengah malam biasanya kami malam minggu itu bawa peralatan sound system, alat musik itu ke lantai 3, dari bawah ke lantai 3, lalu kemudian setel semuanya,
Dan kita tunggu, kadang-kadang kita pulang ke asrama, tapi kalau waktunya sudah mepet kita tidur di kursi, nunggu pagi-pagi karena jam 6 itu ibadah. Ya, jam 6 pagi. Kadang-kadang karena kecapean kita dibangunin jemaat. Jemaat itu jam 5 pagi udah datang di Uki Cawang. Wah, luar biasa. Pak Ilyas tadi cerita kalau dia datang itu dia di belakang gitu ya, karena merasa dia bukan orang Kristen, dia sedang ingin mengenal Kristus. Tapi itu pengalaman yang unik akan pencariannya dan akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Dan hari ini Pak Ilyas melayani di Fokus ya Pak, dengan Pak Fadil Mulya. Gereja Metodis, ya Gereja Metodis dengan Pak Fadila Mulya. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi pembangunan dan pengembangan. Dan sementara Bapak Ibu Saudara menyiapkannya, kita akan, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, ibadah di gereja ini ada 3 jenis ibadah. Yang pertama jam 8 pagi itu untuk sekolah minggu, masih melalui Zoom. Lalu ibadah raya jam 10 pagi dan persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Setiap hari Selasa kita mengadakan doa syafaat dan bagi jemaat yang ingin mengikutinya dipersilakan hadir, baik hadir di gereja ataupun mengikutinya dengan Zoom. Dan Bapak Ibu bisa menyampaikan pokok-pokok doa di dalam ibadah ini. Dan gereja kita juga dan pelayanan persekutuan jalan lurus ini menyediakan pelayanan doa dan kanseling. Bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dan mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada, saudara bisa menyampaikan pokok-pokok doa atau meminta pelayanan kanseling, maka kami akan segera menghubungi saudara. Dan ada pelayanan media berupa pujian dan renungan yang ditayangkan setiap hari melalui channel Diaspora TV, yaitu Word from Heaven, WFH. Saudara bisa membukanya setiap pagi jam 6 di channel Diaspora TV dan saudara pasti diberkati. Dan kemudian ada pelayanan Diaspora TV Talk Show, saudara bisa mendengarkan kesaksian orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Saudara bisa menyaksikannya setiap hari Sabtu jam 1 siang. Saya jamin saudara pasti diberkati. Bagi saudara yang ingin terlibat di dalam tim multimedia, saudara bisa mendaftarkan diri. Silakan menghubungi Ibu Kety atau Ibu Yanti dengan nomor handphone yang ada di layar kaca. Dan saudara nanti akan dilatih untuk bisa melayani di bidang multimedia. Dan bagi saudara-saudara yang ingin terlibat di dalam pelayanan pujian penyembahan, saudara bisa bergabung dengan tim pujian penyembahan GKRI Diaspora dan menghubungi saudara Manik ataupun Ibu Rina untuk mendaftar. Demikian pengumuman bagi kita semua. Dan kita akan memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Saudara bisa menyampaikannya dengan 2 cara, bagi yang di gereja bisa menyampaikannya di kotak-kotak persembahan, bagi yang di rumah bisa mentransfer ke nomor rekening BCA atau men-scan QRIS dan menyampaikan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami kepadamu. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi, sementara kita memberi, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih setiamu betapa dasarnya,
kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiap Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Kalau sore hari ini kami ada di hadirat Tuhan, kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah ibadah kami sungguh menyukakan hati Tuhan. Bapak, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, demikian juga para gubernur, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia. Mari Tuhan berikan hikmat, akal budi, hati yang takut akan Tuhan dan kejujuran, sehingga mereka membawa bangsa ini menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Dan kabar baik dapat diberitakan di tengah-tengah bangsa kami. Bapak, kami berdoa juga bagi kota di mana kami tinggal. Kami mohon biarlah shalom Allah turun atas kota kami. Diberkatilah kota kami dan penduduknya. Sehingga kota kami dapat melihat anugerah dan kasih Tuhan, bahkan keselamatan melawat kota kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan untuk terus memberitakan kabar baik sampai setiap orang mengenal Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa juga bagi setiap umat Tuhan, anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dan mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Ada di antara kami yang bergumul untuk masalah rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Ada yang bergumul untuk mendapatkan jodoh, teman hidup, bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, untuk melanjutkan studi, untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi atau berbagai-bagai hal dalam hidup. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan menuntun langkah-langkah kami dan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Dan jangan lupa, minggu depan kita berjumpa kembali di dalam persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati.
Terima kasih sudah beribadah dengan Diaspora City Center. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku.